Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ufaga Channel. Kali ini kita akan mengulas sesuatu yang unik. Kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan seorang muslimah di luar negeri. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat keren. Silahkan perkenalan dulu, Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Hani. Saya sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Jagiellonian di Poland, di Kraków tepatnya. Saya mengambil jurusan bioteknologi molekuler. Oke, sudah kenal sama Mbak Hani. Mungkin kita pertanyaan pertama nih, kita pengen tahu sebenarnya gimana sih pengalaman Mbak Hani sebagai muslimah hidup di luar negeri gitu, yang seperti kita ketahui adalah negara yang mayoritas non muslim. Ya, pengalamannya hidup di negara mayoritas non muslim itu sangat begitu ya, bikin pengalaman tersendiri karena di sini jarang ada masjid. Adanya kalau di Kraków sendiri hanya ada satu Islamic Center. Terus kalau saya pernah tinggal di kota lain di Łódź, itu bahkan tidak ada Islamic Center. Jadi untuk dilaksanakannya ibadah itu hanya di ruangan khusus yang diberikan oleh salah satu dom. Oh gitu ya. Oh ya, jadi mengenai sholat tadi, kira-kira Mbak Hani ada kendala nggak kira-kira kalau misalnya waktu sholat terus berbenturan sama jadwal kuliah gitu? Jadi bagaimana biasanya mengatasinya gitu? Jadi kebetulan di kampus saya tidak ada yang namanya fasilitas untuk beribadah, dan saya sudah mengusahakannya di tahun pertama karena ada beberapa yang sesama muslim dari negara lain juga, tetapi dari pihak kampus ditolak. Nah, ketika itu maka saya sholatnya itu ada di salah satu pojok-pojok perpustakaan tanpa diketahui oleh pengurus perpustakaan. Itu kayak ada lemari gitu kan. Nah, ini ada lemari buku dan di tengah-tengahnya itu bisa digunakan untuk sholat. Nah, untuk jam yang berbenturan dengan jam kuliah tentunya banyak ya, karena di sini tidak ada macam istirahat isoma macam itu kan. Jadi kalau berbenturan kita izin ke dosen, cuma bilang izin mau ke toilet seperti itu. Karena kadang juga saya juga ngomong mau izin sholat seperti itu. Kadang diperbolehkan, tapi kebanyakan diperbolehkan, kecuali kalau kelas praktikum itu dibatasi cuma 5 menit aja. Jadi begitu. Oh iya, baik sekali. Oke, selanjutnya ini kan kita sebagai muslimah kan penampilan kita tentunya berbeda dengan wanita-wanita non muslim karena kita berkerudung gitu. Apakah Mbak Hani pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan ataupun seperti rasisme dari orang-orang lokal sini atau teman-teman di kampus itu? Sejauh ini perlakuan tersendiri atau perlakuan rasisme itu di kota lain pernah, itu tapi masih sangat ringan, malah seperti orang-orang tiba-tiba ketika kita naik ke tram atau transportasi umum, orang-orang langsung lihat ke kita dari atas ujung kepala sampai ujung kaki, terus mereka ada yang langsung berdoa dengan cara mereka, yang maksudnya saya tahu kalau mereka berdoa karena tangan mereka bergerak seperti itu. Nah, tapi di kota ini, di Kraków, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada perlakuan yang kelihatan rasisme, tidak ada. Mereka lebih toleransi kepada kita. Terus juga teman-teman di kampus tidak ada yang menjauhi saya, dan teman-teman di kampus malah banyak yang bertanya, misalkan ketika puasa diajakin makan, terus saya bilang oh saya berpuasa sekian jam, mereka tertarik bertanya oh kenapa kamu melakukan puasa, apa kuat, apa seperti itu. Oke, sekarang kita bahas mengenai pergaulan tadi ya, seperti kata Mbak Hani teman-temannya baik gitu. Gimana sih sebenarnya menanggulangi cara pergaulan ala orang Eropa gitu kan? Seperti kita tahu cara pergaulan orang Eropa kan banyak yang diharamkan atau dilarang oleh agama Islam gitu kan, seperti misalnya pergi ke klub atau minum alkohol dan sebagainya. Kira-kira Mbak Hani gimana sih cara bergaul dengan teman-teman biar tetap tetap melaksanakan perintah agama tapi juga tetap bisa bergaul dengan orang-orang sini? Jadi kalau aku sendiri nih bergaulnya, aku nggak pernah ikut teman-teman ke klub. Kalaupun ada ajakan ke klub, nggak pernah yang sampai dini hari, macam sampai pagi. Terus juga
tapi kita tetap misalnya diajak pergi ke macam bar seperti itu dan mereka pesen bir, di situ saya cuma pesan kopi gitu. Jadi bagaimana kita membatasi diri kita untuk tidak berlaku seperti mereka, tetapi kita tidak menutup diri untuk oh saya nggak mau ikut kayak gitu, tapi oke, kita ikut tapi kita pesen beda. Mungkin ini bahasan yang terakhir, kita Mbak Hani ada pesan nggak untuk teman-teman muslim di Indonesia ataupun muslimah Indonesia yang mungkin bermimpi untuk studi ke luar negeri tapi takut akan lingkungan di luar negeri tersebut gitu? Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di Eropa khususnya, jangan pernah takut. Walaupun kita di sini itu minoritas, tapi orang-orang di sini itu lebih banyak bertoleransi. Nah, kemudian untuk pergaulan bebas di sini tuh macam ini. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita bisa mengontrol diri kita, tentunya itu tidak akan membuat kita terbawa terhadap pergaulan bebas itu. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Terus kita juga masih bisa mengaji, baca Quran seperti itu setiap pulang dari kuliah. Jadi terus ada kumpulan pengajian dengan teman-teman yang sesama muslim, atau kita datang ke Islamic Center. Jadi itu kayak ngecas iman kita gitu. Jadi nggak yang benar-benar down dan merasa nggak punya teman kayak gitu. Oke, kita udah mendengar penjelasan dari Mbak Hani bagaimana pengalaman beliau di Eropa. Untuk itu bagi teman-teman jangan pernah takut untuk tetap bermimpi menempuh ilmu di luar negeri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan sampai jumpa di Eropa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.